Izin saya mulai ya untuk webinar pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Rahayu. Selamat pagi dan selamat datang pada seluruh peserta pada webinar pada pagi hari ini. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Andri Hernandi sebagai dosen pengampu mata kuliah Etika dan Sistem Nilai Kepercayaan, dan rekan-rekan semua pemateri baik peserta yang telah menghadiri pada sesi webinar kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta kasih dan anugerahnya yang telah melimpahkan sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom bedah buku etika bisnis pada sesi ke-5. Sebelumnya kita sebagai manusia yang beriman dan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebelum kita memulai webinar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita hening sejenak agar kegiatan webinar yang akan berlangsung bisa berjalan dengan lancar. Dengan duduk yang tenang dan hati pikiran yang tenang, marilah kita hening menurut kepercayaan masing-masing. Hening dimulai. Hening selesai. Menginjak acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Izinkan saya share screen. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Andri Enandri selaku dosen pengampu etika dan nilai kepercayaan, sama membuka acara berlangsungnya webinar pada pagi hari ini. Waktu kami persilahkan Bapak Andri. Ya, baik. Terima kasih ya, Sa Susanto sebagai host dan penata acara pada pagi ini.
Pertama-tama saya aturkan salam Rahayu, Horas, Sampurasun, Waras, Adil Katalino, Bacuramin Ka Saruga, Basengat Kajubata, Li Malangu, Kuruk Sumangga, Hong Ulun Basuki Langgeng. Selamat pagi ya rekan-rekan semua dan para peserta webinar yang saya hormati ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh peserta webinar dan tentu saja kepada seluruh mahasiswa yang telah berusaha sehingga acara ini bisa terlaksana ya dengan baik pada pagi hari ini. Dan tak lupa juga saya merasa senang ya dan bangga kegiatan bedah buku ini tentu saja sebagai salah satu luaran atau outcome dari mata kuliah etika dan sistem nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang kedua. Rekan-rekan dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air ya. Acara bedah buku kali ini memang merupakan proses pembelajaran yang berbasis proyek, di mana merupakan sebuah model pembelajaran yang dilakukan secara aktif oleh mahasiswa di dalam proses belajar itu sendiri. Tentunya dalam proses pembelajaran ini mahasiswa dituntut untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru bagi mahasiswa itu sendiri ya dan mencari pengetahuan-pengetahuan itu baik secara mandiri, berkelompok atau melalui proses pendampingan dengan dosen. Dan memang kita lakukan secara berdiskusi untuk mendapatkan kira-kira pemahaman-pemahaman mengenai materi yang akan dituangkan di dalam buku tersebut. Tetapi tidak kalah penting bahwa bedah buku ini sebenarnya merupakan suatu proses perjalanan intelektual ya. Jadi kalau saya bilang itu adalah intellectual curiosity gitu ya. Jadi bagaimana keingintahuan secara intelektual untuk memahami fenomena yang ada di dalam penuangan di dalam buku ini gitu ya. Terutama pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai sistem nilai dan etika kepercayaan ya, terutama dalam konteks bagaimana etika dalam berbisnis. Nah, ini adalah suatu tantangan besar, apalagi di era yang sekarang itu adalah era VUCA ya, dan era disruptif, di mana VUCA itu kan merupakan singkatan dari volatility, kemudian juga uncertainty, kemudian complexity dan ambiguity sebenarnya tuh. Ya kalau disimpulkan adalah era-era disruptif yang kita memasuki babak peradaban di mana informasi itu saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Barangkali informasi itu akan menjadi sesuatu yang bisa berdampak positif, bahkan bisa berdampak negatif yang cukup besar juga. Apalagi di dalam era disruptif ini bisa mengakibatkan yang namanya zaman post-truth ya, zaman pasca kebenaran. Jadi kebenaran itu bukan tumbuh atau bukan diambil dari sistem nilai, tetapi adalah kebenaran-kebenaran yang berdasarkan dari berapa banyak informasi itu yang digempurkan terhadap satu fenomena tertentu gitu. Nah, tentu saja kita harus menyikapi secara bijaksana dan arif ya terkait dengan bagaimana pemanfaatan dan penyerapan daripada informasi ini yang tentu saja banjir informasi itu akan mempengaruhi tatanan dalam etika dan sistem nilai kita ya, terutama dalam konteks etika dalam berbisnis. Nah,
Kemudian sebelum kita memulai perbincangan nanti yang mendalam, ya saya juga terutama ingin mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa ya sebagai penulis yang tentu saja telah menyumbangkan pemikiran dan ide yang sangat brilian ya sehingga bisa dituangkan di dalam buku ini, dan tentu saja kehadiran daripada Anda-Anda sebagai mahasiswa ya di tengah hari ini adalah merupakan suatu kehormatan yang tersendiri gitu ya. Dan tentu saja juga saya tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar hari ini yang bersedia hadir pada kesempatan ini, dan kehadiran daripada rekan-rekan di sini menunjukkan adanya ketertarikan, adanya ikatan emosional dan komitmen kita bersama dalam menjalani proses perjalanan ilmiah, bahkan perjalanan spiritual kita. Rekan-rekan dan saudara-saudara sekalian, dalam bedah buku ini kita akan membahas mengenai konsep-konsep etika sistem nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks bisnis, terutama dalam era disruptif ya, yang dikenal dengan tadi yang saya sebutkan era VUCA, yang tercermin di dalam karya buku ini gitu. Kita akan mencoba mengeksplorasi berbagai pandangan, pemikiran, dan mungkin dapat memberikan pencerahan dan inspirasi bagi kita semua dalam konteks etika sistem nilai kepercayaan dalam era disrupsi ini gitu ya. Terutama berkaitan dengan masalah etika bisnis. Sebelum acara diskusi ini, tentu saja saya mengajak kepada kita semua untuk tetap terbuka terhadap ide dan pandangan yang mungkin saja berbeda. Mari kita hadapi setiap diskusi ini dengan rasa hormat dan keingintahuan yang tinggi. Ya. Dan tentu saja tanpa membuang waktu yang lebih lama, mari kita mulai perjalanan intelektual dan spiritual ini melalui bedah buku ini, dan saya yakin setiap pembicaraan dan pemikiran yang kita ungkapkan hari ini akan menjadi bekal berharga bagi perkembangan pemahaman kita terhadap etika dan sistem nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, sekali lagi saya mengucapkan selamat mengikuti webinar ini. Semoga kita dapat memperoleh wawasan baru dan menemukan inspirasi yang membawa kita lebih dekat kepada pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di dalam era distopia ini. Akhir kata, dan dengan mengucap salam rahayu, maka kegiatan webinar kali ini secara resmi dibuka. Terima kasih, dan saya tutup dengan salam rahayu, horas sampurasun, waras adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata, li'i malangu, huruk sumangga, hong ulun basukilang. Terima kasih. Saya silakan kepada host. Terima kasih pada sambutan dari Bapak Andri Hernandi. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari presentator bedah buku logika pada pagi hari ini. Namun sebelum saya menyerahkan kepada moderator, izinkan saya membacakan tata tertib yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta webinar pada pagi ini. Yang pertama, setiap peserta wajib mengisi link daftar hadir yang telah di-share di kolom chat. Yang kedua, peserta wajib menonaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung. Yang ketiga, mikrofon hanya dapat diaktifkan oleh peserta ketika sesi tanya jawab berlangsung. Yang keempat, pada sesi sharing dan tanya jawab, peserta dapat bertanya dengan menuliskan di kolom chat atau raise hand dan menunggu persetujuan host. Yang kelima, peserta yang ingin bertanya atau memberi tanggapan wajib menyebutkan nama, asal, dan instansi. Yang keenam, pemateri wajib menghidupkan kamera atau on cam jika memungkinkan. Yang ketujuh, peserta yang bertanya wajib on cam jika memungkinkan. Dan yang kedelapan,
peserta wajib mengikuti tata tertib selama webinar berlangsung. Baik. Yang selanjutnya mungkin demi mempersingkat waktu, acara ini kami serahkan kepada moderator yaitu Mas Eduardo Parlindungan Simbolon. Dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih kepada host untuk kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kita awali dengan sebuah pantun. Makan ketoprak, jangan lupa pakai kerupuknya. Bapak, Ibu hadirin, dan rekan mahasiswa, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sehat-sehat. Hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang dalam acara webinar bedah buku dalam mata kuliah Etika dan Sistem Nilai Kepercayaan 2 dengan tema Etika Bisnis dalam Perspektif Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini, Jumat 12 Januari 2024. Ada sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Eduardo Parlindungan Simbolon. Saya berasal dari Kepercayaan Permalim yang akan membantu diskusi pada webinar hari ini. Baik, saya akan membacakan sekilas pengantar dari buku ini. Etika bisnis dalam perspektif kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mencakup diskusi mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berikut beberapa kata kunci yang relevan untuk webinar yang akan diadakan, yaitu yang pertama, mengenal etika bisnis. Etika bisnis berdasarkan perspektif ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pengaruh destruktif dalam berbisnis, dan terakhir, manifestasi etika bisnis dalam penghayat kepercayaan. Nah, lalu bagaimana isi dari buku Etika Bisnis ini? Baik, langsung saja kita sapa 7 pemateri atau penulis kita. Selamat pagi, Rahayu buat saudari Rona Melati. Rahayu. Dan pemateri kedua itu ada selamat pagi, Rahayu buat saudari Agustina. Rahayu. Yang ketiga ada Mas Triwidayat. Selamat pagi, salam Rahayu Mas. Selamat pagi, Rahayu Bang. Oke, nampaknya Mas ini sudah terlalu semangat ya kan. Yang selanjutnya ada Saudari Duyana. Selamat pagi, Rahayu. Rahayu. Yang selanjutnya ada Saudari Wijayanti. Selamat pagi, salam Rahayu. Pagi Rahayu Mas moderator. Baik, pemateri selanjutnya ada Saudari Romanauli. Selamat pagi, Rahayu Mbak. Rahayu Mas. Oke, nampaknya sudah siap-siap ya. Yang terakhir ada Saudara Jackson. Selamat pagi, Rahayu. Selamat pagi, Rahayu Mas. Horas. Horas. Baik, karena para penulis kita sudah bergabung semua, langsung saja kita simak penjelasan isi dari buku Etika Bisnis dalam Perspektif Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Waktu pemateri untuk pemaparan adalah sampai jam 11:20. Dan kepada teman-teman kita ingatkan juga untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin, karena nanti di sesi akhir akan ada tanya jawab. Tanpa menunggu lama lagi, kita akan memulai webinar ini karena kita lihat
7 pemateri sudah sangat siap dan semangat dan tidak sabar untuk memaparkan materi kali ini. Kepada pemateri, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Kepada moderator boleh di share screen. Terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Mbak. Sudah terdengar. Baik, terima kasih. Seperti yang dijelaskan moderator tadi, kami dari kelompok 5 diberikan kesempatan oleh dosen pembimbing kami untuk membahas sebuah materi terkait dengan etika bisnis di dalam perspektif kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di dalam buku ini kami dari kelompok 5 mengangkat 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama terkait dengan pengenalan etika bisnis, yang kedua terkait dengan etika bisnis di dalam penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, pengaruh destruktif di dalam berbisnis. Yang terakhir, terkait dengan pembahasan manifestasi etika bisnis dalam penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Langsung saja pada bagian pertama terkait dengan pengenalan etika bisnis akan dibahas oleh saya dan rekan saya Agustina Hutapea, yang mana pada bab pertama pengenalan etika bisnis mengangkat 6 topik pembahasan, yaitu terkait dengan sejarah atau perjalanan historis dari etika bisnis. Yang kedua, pergumulan makna atau pengertian dari etika bisnis. Yang ketiga, sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Yang keempat, terkait dengan manfaat. Yang kelima, tujuan dari etika bisnis. Dan yang keenam, itu terkait dengan klasifikasi dari etika bisnis. Langsung saja pada pembahasan perjalanan historis dari etika bisnis. Sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu sebenarnya etika bisnis di dalam perspektif kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui bagaimana rute perjalanan yang telah dilalui etika bisnis hingga terbentuk menjadi sebuah ilmu filsafat terapan yang termasuk ke dalam etika logika profesi yang khusus. Seperti yang kita ketahui bahwa sesuatu itu tidak dapat muncul secara tiba-tiba atau lahir secara spontan, namun pada etika bisnis ini, etika bisnis juga tidak terlahir secara spontan, melainkan adanya keterikatan antara perkembangan etika yang secara keseluruhan telah melekat pada kehidupan manusia sehari-hari. Nah, pada perjalanan historis etika bisnis ini, kami dari kelompok 5 menggolongkan ke dalam 5 periode, yang mana dimulai pada situasi dahulu. Lanjut, Mas. Dari situasi dahulu, etika bisnis belum berbentuk menjadi sebuah ilmu yang berfokus kepada kegiatan berbisnis. Namun, dalam kegiatan berbisnis pada situasi dahulu masih erat dikaitkan dengan ajaran kepercayaan dan dianggap menjadi sebuah bentuk kegiatan kebaikan kepada seseorang, bukan sebagai upaya yang dilakukan seorang pebisnis untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Berlanjut pada masa peralihan, khususnya di Amerika Serikat mulai terjadi sebuah pemberontakan antara kekuasaan Amerika Serikat dan para kaum-kaum pebisnis yang menghasilkan sebuah masalah ekologis yang memberikan dampak pada kekhawatiran masyarakat akan munculnya kecurangan dan skandal yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, dari kekhawatiran ini memunculkan bahwa ada sesuatu yang perlu disusun untuk menyelesaikan masalah-masalah ekologis yang pada tahun 1960-an itu terjadi di Amerika Serikat. Dari kesadaran ini berlanjut pada tahun 1970 yang merupakan menjadi
tahun kelahiran etika bisnis di Amerika Serikat. Dari kesadaran itu membangkitkan rasa penasaran para kaum akademis bagaimana sih cara untuk mengatur masalah ekonomi di negara Amerika itu sendiri. Tanda kelahiran etika bisnis di Amerika Serikat itu ditandai dengan bahwa setiap universitas yang ada di Amerika Serikat yang berfokus pada manajer dan ahli ekonomi mewajibkan kurikulumnya memasukkan etika bisnis ke dalam mata kuliah wajib ataupun mata kuliah pilihan di program pendidikan tersebut. Tidak berhenti di tahun 1970-an, etika bisnis juga mulai berkembang pada bagian Eropa, yaitu di tahun 1980-an, yang ditandai dengan mulai didirikannya sebuah organisasi yang dinamakan sebagai European Business Ethics Network, yang merupakan sebuah wadah bagi para kaum pebisnis ataupun kaum akademis untuk melakukan konferensi terkait dengan topik masalah ekologis di suatu negara. Berlanjut lagi pada dekade selanjutnya, etika bisnis sudah menjadi sebuah fenomena global, yaitu di sekitar tahun 1090-an, di mana ditandai dengan banyak negara-negara yang memiliki sistem ekonomi kuat mulai mewajibkan bidang-bidang akademis untuk melakukan pengajaran atau pelatihan bagi kaum-kaum akademis untuk memfokuskan kepada ilmu etika bisnis, yang mana ditandai dengan didirikannya sebuah asosiasi profesional yang berfokus pada pembahasan ekonomi, bisnis, dan etik. Di situ negara-negara mulai memfokuskan bahwa ada suatu bidang yang harus difokuskan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi yang terjadi di negara itu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui perjalanan atau rute yang telah dilalui dari etika bisnis, ada baiknya kita juga perlu mengetahui sebenarnya apa sih makna atau pengertian dari etika bisnis. Dari kelompok kami mengangkat bahwa dari pengertian dari etika bisnis dapat dipandang melalui dua sudut pandang, yaitu secara etimologi dan menurut pandangan para ahli. Walaupun dari kelompok kami memandang dari sudut pandang yang berbeda, namun kami melihat bahwa ada sebuah kesamaan yang bisa ditarik terkait dengan pengertian etika bisnis. Dari dua sudut pandang ini, kami dapat menangkap bahwa sebenarnya etika bisnis itu merupakan sebuah konsep yang memiliki rentetan nilai moral yang harus ditetapkan di dalam kegiatan bisnis dan mengikat seluruh pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan bisnis itu sendiri, agar nantinya terciptalah bisnis yang sehat dan dapat diterapkan atau diteruskan kepada generasi selanjutnya. Yang terakhir terkait dengan pembahasan sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan bisnis tidak dilakukan secara sendiri ataupun tidak pastinya memiliki target pasaran yang dilakukan. Di sini sasaran dan ruang lingkup etika bisnis mencakup terkait dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam bisnis itu sendiri. Adapun pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan berbisnis, ada yang menjadi sasaran ataupun masyarakat, ada pekerja yang menjadi tenaga atau pemberi tenaga kerja pada usaha itu, ada pemilik saham sebagai orang yang mengatur usaha, ada pemasok, ada pesaing, dan ada masyarakat luas. Nah, dari pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis, tentunya mereka diberikan hak dan kewajiban yang harus dilakukan di dalam kegiatan bisnis itu. Dan itu diatur di dalam etika bisnis. Apabila teman-teman ingin mengetahui lebih detail terkait dengan sejarah,
pergumulan makna dan sasaran dari ruang lingkup etika bisnis, teman-teman bisa mengakses atau membaca buku kami yang akan melalui narahubung yang akan kami cantumkan di kolom chat. Sekian dari saya terkait dengan pembahasan manfaat, tujuan, dan klasifikasi etika bisnis akan dibahas oleh rekan saya selanjutnya, yaitu Agustina Utapaya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk pemateri pertama yang sudah mengenalkan kepada kita semua apa itu etika berbisnis. Jadi pembahasan kedua itu ada tujuan dari etika bisnis dan pembahasan yang ketiga itu ada manfaat dari etika berbisnis. Pembahasan kedua yang akan saya bahas pertama yaitu tujuan dari etika bisnis. Apa sih tujuan dari etika bisnis? Tujuan dari etika bisnis adalah mempertahankan nilai-nilai tersebut sebagai hal yang baik dan layak diikuti. Etika bisnis juga melibatkan aturan, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, seperti tradisi, adat, dan kebiasaan yang menciptakan etos suatu masyarakat. Dalam berbisnis, etika memiliki peran penting untuk mengembangkan kesadaran etis di kalangan pelaku bisnis. Tujuan utama dari sebuah bisnis tetaplah mencapai keuntungan omset yang besar, namun etika bisnis juga bertujuan untuk memberikan manfaat bagi orang-orang yang benar membutuhkannya. Etika bisnis memiliki beberapa tujuan, antara lain mengatur perusahaan agar lebih efektif, menciptakan persaingan yang sehat, mencapai kinerja yang tinggi, mengatur bidang pekerjaan, menjalin hubungan kerja dengan mitra bisnis, dan menerapkan transparansi tanpa penyembunyian. Selain itu, etika bisnis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran moral dan menetapkan batasan bagi para pengusaha atau pebisnis agar dapat menjalankan bisnis secara jujur dan adil, serta menjauhi praktik bisnis penipuan yang dapat merugikan banyak orang atau pihak yang terlibat. Untuk mencapai tujuan etika bisnis itu apa sih langkah-langkah yang perlu kita ketahui? Langkah-langkahnya itu membangun kode etik bisnis sebagai dasar hukum yang dapat diambil dan menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis. Pentingnya etika bisnis terletak pada kontribusinya dalam membantu individu mengambil sikap yang tepat saat menghadapi konflik nilai dan masyarakat dinamis. Selanjutnya, di tujuan etika bisnis itu ada sistem klasifikasi etika bisnis. Yang pertama itu etika deskriptif. Etika ini dianggap sebagai ilmu empiris yang mencoba menjelaskan apa yang dianggap etis dan tidak etis di berbagai konteks budaya. Pendekatan ini melibatkan analisis tentang apa yang dianggap sebagai moral atau tidak moral oleh suatu suku, bangsa, budaya, kelompok sosial, atau kelas tertentu, serta dampaknya terhadap budaya manusia secara keseluruhan. Contohnya seperti apa sih? Misalnya seperti ini. Sebuah perusahaan mengamati bahwa kebanyakan karyawannya datang terlambat ke kantor. Mereka kemudian melakukan survei dan menemukan bahwa karyawan merasa waktu kantor yang ditetapkan terlalu pagi. Perusahaan lalu memutuskan untuk mengubah masuk kantor menjadi lebih siang agar sesuai dengan norma dan harapan karyawan. Jadi di sini sudah diberlakukan yang namanya kode etik ataupun moral dari suatu perusahaan tadi. Yang kedua itu etika normatif. Etika normatif tidak hanya berfokus pada deskripsi, tetapi juga mencoba membangun kondisi atau prasyarat untuk tindakan yang tepat dan pilihan yang bijaksana dalam kehidupan. Jadi ini terkait dengan menciptakan nilai atau norma yang dianggap pantas atau tepat dalam hidup. Etika normatif ini mencari jawaban terhadap pertanyaan mendasar tentang cara seharusnya individu bertindak secara baik dan masuk akal. Pembahasan yang selanjutnya yaitu manfaat etika bisnis. Etika bisnis memberikan arahan moral bagi individu yang mengelola kehidupan dalam berbisnis dengan tujuan mencapai perbaikan dan peningkatan. Di sini menunjukkan bahwa etika itu
tidak hanya bersifat formal, tetapi juga menjadi dasar untuk membimbing perilaku manusia dalam konteks berbisnis. Etika bisnis dapat dianggap mendorong orang untuk bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan. Jadi di sini berarti bahwa individu di dunia bisnis itu didorong untuk memiliki pendekatan analitis terhadap situasi, membentuk pendapat mereka sendiri dan bertanggung jawab atas keputusan yang akan diambil. Jadi hal ini menunjukkan bahwa etika bisnis tidak hanya bersikap normatif, tetapi juga memberikan dorongan untuk membangun kemampuan berpikir kritis di kalangan pelaku bisnis. Peran etika bisnis di sini menjadi pengarah menuju pembentukan masyarakat yang baik. Etika bisnis dianggap dapat membantu menciptakan tatanan sosial yang tertib, teratur, damai, dan sejahtera dengan mendorong ketataan terhadap norma-norma yang berlaku. Etika bisnis memiliki dampak yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada lingkungan bisnis, tetapi juga pada masyarakat. Etika bisnis memberikan pemenuhan terhadap rasa ingin tahu, mendorong mereka untuk memahami prinsip-prinsip moral dengan cara yang kritis dan rasional. Contohnya itu, banyak perusahaan yang memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan karyawan, memberikan fasilitas, kesejahteraan, peluang pengembangan, dan lingkungan kerja yang mendukung keseimbangan hidup. Jadi sudah memenuhi norma-norma dan moral di suatu bisnis. Jika ingin mengetahui lebih lanjut tujuan dan manfaat dari etika bisnis, boleh membaca buku yang kami terbitkan dan akan di-share nanti nomornya yang boleh dihubungi di kolom chat. Materi selanjutnya yaitu, Mas. Etika bisnis berdasarkan perspektif ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di sini akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Mas Tri Widayat dari Jawi Tunggul Sabdo Jati. Dipersilakan, Mas. Oke, selamat pagi buat teman-teman. Terima kasih buat Mbak Agustina. Kali ini tentang etika bisnis dari perspektif ajaran Kabudayaan Jawi Tunggul Sabdo Jati. Jadi di sini dalam bisnis Kabudayaan Jawi Tunggul Sabdo Jati menegaskan bahwa pentingnya etika dalam berbisnis guna menciptakan perdagangan yang sehat dan harmonisasi dalam masyarakat. Di sini juga jika diikatkan dengan ajaran kepercayaan kami, terdapat satu ajaran yang berbunyi mungguh kang samestine makarti kanthi nastiti nyuwun tuntunan sari. Dan jika diartikan dalam bahasa Indonesia, kurang lebih dalam berbisnis kita hendaknya harus teliti, hati-hati, dan berupaya menciptakan keuntungan bersama dan yang selaras dan menimbulkan dampak atau sebab yang positif. Oke, selanjutnya ada dari Mapu, saya persilakan untuk Kak Jackson. Oke, baik. Selamat pagi buat kita semua. Salam Rahayu. Terima kasih kepada Mas Tri yang telah berikan waktu dan kesempatan kepada saya. Untuk selanjutnya, berbisnis dalam kepercayaan Marapu itu, berbicara tentang berbisnis dalam kepercayaan Marapu, memang ada sedikit kesulitan karena dalam kepercayaan Marapu masih menggunakan sistem barter atau tukar-menukar barang dengan barang. Contohnya seperti babi dengan kuda, babi dengan kerbau, jagung dengan ayam, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kepercayaan Marapu, masyarakat Sumba masih kental dengan adat istiadat dan tradisi, termasuk dalam hal berbisnis. Kepercayaan Marapu yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Sumba mengajarkan pentingnya menghormati leluhur dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Dalam hal ini dapat menerima dengan cara berbisnis masyarakat Sumba yang mengutamakan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kejujuran.
Tetapi dalam upaya berbisnis di era modern saat ini, masyarakat kepercayaan Merapu masih cukup minim dalam pengetahuan berbisnis. Karena sistem masyarakat saling gotong royong dalam menyelesaikan masalah apapun yang dikerjakan secara bersama dan itu untuk kepentingan umum. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, ada beberapa juga penghayat kepercayaan Merapu yang masih berbisnis seperti tenun ikat khas daerah setempat. Dalam hal ini, masyarakat penghayat kepercayaan Merapu lebih cenderung dengan menjual hasil karyanya tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan ada juga memiliki modal uang untuk melakukan berbisnis, membeli dan menjual kembali seperti yang dilakukan oleh beberapa saudagar yang ada di daerah setempat. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh di golongan si Raja Batak oleh Romanauli Sinambela. Saya persilakan, Mbak. Baik, terima kasih. Saya dari golongan si Raja Batak Parbaringin Malimarsada. Etika adalah seperangkat nilai dan prinsip moral yang dipilih oleh individu berdasarkan keyakinan dan pengalaman pribadi masing-masing. Dan bisnis adalah dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan menghindari praktik-praktik yang merugikan atau menipu. Jadi etika bisnis itu adalah kejujuran, keadilan, menghormati hak-hak orang lain, menghindari penipuan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Etika bisnis menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, serta mempraktikkan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan berbisnis. Pada ajaran golongan si Raja Batak Parbaringin Malimarsada, mengenal sebuah konsep ajaran yang menjadi pedoman secara turun-temurun serta menjadi tuntunan manusia dalam menjalani kehidupannya, yaitu yang pertama dengan Tuhan, yang kedua manusia, dan yang ketiga alam. Etika dalam berbisnis tidak hanya didasari dengan kejujuran dan keadilan, tetapi kita juga harus menjalin hubungan antara manusia dengan Tuhan, yaitu menyembah mulai jadi Nabolon atau Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Golongan si Raja Batak Parbaringin Malimarsada berkomunikasi atau berhubungan dengan mulai jadi Nabolon, yaitu dengan cara martonggo atau berdoa. Selain itu, golongan si Raja Batak Parbaringin Malimarsada tidak hanya berhubungan antara manusia dengan Tuhan, golongan si Raja Batak Parbaringin Malimarsada juga melakukan hubungan dengan alam, yaitu dengan cara menjaga kelestarian alam dan menghormati alam beserta seluruh isinya. Pandangan tentang makna etika bisnis bukan hanya bagaimana manusia menjalani hubungan antara sesama manusia, tetapi juga bagaimana cara manusia menjalani hubungan dengan Sang Pencipta. Golongan si Raja Batak Parbaringin Malimarsada juga melakukan bisnis dengan menghormati dan menjalankan ajaran Patik dan Uhum Ugamu Malim Raja Sisimangaraja. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia ketika menjalankan bisnis harus melakukan etika dan paham betul apa itu etika dalam berbisnis, serta melakukan kewajiban kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan cara melakukan hal-hal yang baik, terlebih mudah dahulu seperti berkomunikasi yang baik dengan lingkungan sekitar dan berdoa. Terima kasih. Oke, mungkin akan saya lanjutkan. Apakah suara saya terdengar ya, teman-teman, sebelumnya? Sudah, Dengar, Mbak. Dengar. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis berdasarkan perspektif dari Sabta Dharma. Nah, di Sabta Dharma ini saya mengambil tentang bagaimana hakikat manusia itu, di mana manusia itu hidup, itu jasmani dan rohani. Jadi, dan bisa hidup itu karena diberi hidup oleh Yang Maha Kuasa. Dan seperti yang kita tahu bahwa manusia itu memiliki nafsu, budi, dan pakati, di mana menjadikan manusia ini menjadi makhluk tertinggi derajatnya di atas ciptaannya yang lain. Sehingga sudah semestinya kita sebagai manusia itu
bisa mendharmakan nafsu, budi, dan pekerti yang baik itu. Seperti halnya ketika kita mengenyam buah, yang kita nikmati itu adalah rasanya. Demikian pula yang kita dharmakan ialah rasa kita yang baik, budi pekerti yang baik, agar bisa dikenyam oleh sesama hidup. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita tidak dijajah oleh nafsu yang kurang baik itu? Di sini kuncinya adalah jujur. Jujur terhadap siapapun, terutama terhadap dirinya sendiri. Karena di dalam Sabta Dharma itu menjadi penting itu adalah menggali rasa yang sempurna, memperbaiki budi pekerti, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam diri ini supaya bisa mendharmakan, mengamalkan kebaikan-kebaikan. Jadi dalam hal ini alangkah baiknya bila kita telah mengetahui hakikat manusia itu sudah seharusnya melakukan perbuatan yang baik kepada siapapun, dimanapun, untuk menuju kesempurnaan hidup serta kebahagiaan di dunia dan di alam langgeng. Tentu tidak melulu soal rasio atau akal pikir saja yang dikejar, melainkan harus diimbangi etika yang baik melalui pengolahan rasa yang dapat menenteramkan atau menindas angkara murka. Karena dengan rohani yang baik, maka jasmani juga akan ikut baik atau luhur juga. Yang selanjutnya, menurut perspektif Ugama Malim, akan disampaikan oleh rekan saya, silakan. Terkait dengan etika bisnis di dalam ajaran paguyuban Ugama Malim, kami para umatnya diharapkan dapat melakukan apapun kegiatan itu berdasarkan terkait dengan patik, uhum, dan poda yang berlaku di dalam ajaran paguyuban kami. Nah, pada fokus kali ini terkait dengan kegiatan bisnis di dalam ajaran Ugama Malim, kami diharapkan harus marpangoloyon di patik atau tunduk dan taat terhadap ajaran patik, marparulan di uhum atau berbuat dan bertindak sesuai dengan uhum, dan marpangalaho hamalihon yaitu berperilaku kealiman dan kebenaran, yang mana apabila difokuskan pada kegiatan bisnis, kami diharapkan untuk taat pada etika-etika yang diterapkan dalam kegiatan berbisnis dan tunduk kepada hukum yang berlaku, bersikap jujur dalam melakukan kegiatan bisnis, dan selalu menerapkan kebenaran di dalam kegiatan itu. Di dalam ajaran kami diharapkan taat kepada dua bagian yang ada di dalam patik Ugama Malim, yaitu yang pertama, eme naso jadi gada di bagasa sopo, di balian dona jadi gabe pasu-pasuan nyoputa debata, yang mana artinya beras itu tidak boleh digandakan melalui bisnis, melainkan harus digandakan melalui pertanian supaya hasil itu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita tidak boleh apabila kita meminjamkan beras kepada orang lain, jika dikembalikan kita harus menerima berapa yang kita pinjamkan dahulu itu, tidak menerima lebih atau lebih yang diberikan peminjam. Ruas yang kedua yaitu ringgit naso jadi marhua, mangomo dona jadi bahenoni 433. Artinya, uang yang dimiliki jika ingin digandakan haruslah hasil dari penjualan, tidak datang dari kegiatan lain selain berbisnis atau kegiatan pemutaran uang. Kami umat Parmalim diharapkan jika melakukan kegiatan bisnis bisa mengambil keuntungan namun dibatasi dengan keuntungan yang tidak terlalu jauh dengan modal dasar bisnis itu sendiri. Karena apabila itu mengambil keuntungan yang besar, hal itu tidak akan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Segitu saja inti dari pembahasan etika bisnis yang berlaku di dalam Ugama Malim. Apabila teman-teman sekalian ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan etika bisnis yang berlaku di 5 paguyuban yang kami bahas di buku ini, teman-teman bisa membaca atau meminta akses kepada kami
melalui narah hukum kami yang akan kami cantumkan di kolom chat. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, kita memasuki ke bab yang ketiga tentang pengaruh destruktif dalam berbisnis. Yang saya bahas di bagian pertama ini adalah perlindungan data pelanggan. Di bab ini saya awali dengan pengenalan tentang model bisnis di era sekarang. Seperti yang kita tahu bahwa pengguna internet di Indonesia ini semakin tinggi jumlahnya. Terbukti pada tahun 2019, Indonesia menempati urutan kelima pengguna internet terbesar di dunia yang diperkirakan mencapai 64,8% dari penduduk Indonesia atau sekitar 171,17 juta jiwa. Kemudian di tahun 2021, merujuk pada laporan digital 2021, pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta jiwa dari 274,9 juta jiwa. Sehingga tak heran apabila pelaku bisnis mulai beralih menjalankan bisnisnya dengan menerapkan model perdagangan elektronik atau via online. Kita sudah mengenal banyak sekali istilah untuk bisnis melalui media online seperti e-commerce, online shop, atau marketplace. Jadi, melalui bisnis online ini, masyarakat mulai beralih dari membeli, menjual, berbisnis secara konvensional, beralih kepada transaksi yang modern. Dan tentunya dalam melakukan metode pembayaran pun juga ikut berubah. Yang dulunya tunai, sekarang bisa dilakukan dengan non tunai, dan kini semakin semakin digunakan lebih banyak daripada kebiasaan-kebiasaan yang dulu. Dan tentunya ini bisa dilihat dari data Bank Indonesia, nilai transaksi belanja menggunakan uang elektronik ini melonjak 49% pada tahun 2021 sebesar 305,44 triliun. Kemudian menurut laporan terbaru dari Google, Temasek dan Bain Company bertajuk Ekonomisi di 2023 tercatat e-commerce merupakan sektor penyumbang ekonomi digital terbesar di Indonesia 2023. Nah, tren belanja daring ini membuat peradaban manusia kini semakin berubah dan semakin modern. Nah, kemudian dalam bisnis, data itu erat kaitannya, karena data ini diperlukan sebagai analisis, sebagai penopang untuk arah kebijakan perusahaan untuk mengetahui keinginan konsumen. Dan kini yang terjadi dengan pesatnya perkembangan teknologi berpengaruh terhadap cara kinerja sistem pengelolaan data. Hampir seluruh pengelolaan data kini berbasis digital, di mana data terekam dalam jejak digital dan sangat melimpah. Sehingga tercipta sebuah sistem digital yang dikenal dengan istilah Big Data. Nah, Big Data ini sebagai sistem penyimpanan dan pengelolaan data besar-besaran mencakup berbagai jenis informasi pribadi dari NIK, KTP, alamat rumah, nomor telepon, hingga sidik jari, wajah, sampai retina mata, sampai informasi kesehatan dan keuangan. Jadi di era sekarang ini sangat memungkinkan sekali terjadinya penyalahgunaan privasi data yang berujung pada aksi-aksi penipuan. Dan masuknya dunia digital ini yang dipadukan dengan fenomena potensi big data, privasi telah menjelma menjadi komoditas berharga karena memiliki nilai ekonomis tinggi
sehingga banyak dimanfaatkan menetapkan strategi bisnis serta inovasi dalam hal memproses, menganalisis, menyimpan data dengan volume serta tingkat totalitas yang tinggi, cepat, dan efektif. Dan besarnya peranan dan nilai ekonomi dari data inilah yang mendorong banyak pihak untuk melakukan penyalahgunaan dengan upaya meretas data via online maupun offline, secara pribadi maupun institusi tanpa sepengetahuan pemilik data tersebut. Mungkin itu dari subbab yang pertama, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Tri. Silakan Mas Tri. Oke, terima kasih buat Mbak Yaya. Selanjutnya adalah transparansi dan keterbukaan. Di sini yang dimaksud transparansi itu adalah tembus pandang ya, secara bahasa tembus pandang, sehingga seseorang dapat melihat objek itu secara jelas tanpa dihalangi apapun. Di sini transparansi dan keterbukaan dalam etika bisnis memiliki beberapa prinsip. Di antaranya ada transparansi seperti yang saya jelaskan barusan, terus ada akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Oke, di sini akuntabilitas dan responsibilitas sebenarnya dapat dimengerti sebagai pengertian yang hampir sama, cuma mungkin perbedaannya terletak pada outputnya, di mana kalau akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban atas dampak dari suatu keputusan dalam suatu perusahaan. Jadi lebih mengerucut, sementara kalau responsibilitas itu lebih secara umum. Jadi responsibilitas itu adalah suatu pertanggungjawaban yang tidak hanya menekankan pada dampak dari satu tujuan perusahaan telah dibuat, tapi juga melingkupi aspek-aspek seperti lingkungan masyarakat, sosial, dan lain-lain. Jadi kalau prinsipnya dalam akuntabilitas itu lebih mengarah kepada keterbukaan, kejujuran, keadilan, fairness ini responsibilitas ini lebih mengarah juga ke arah lingkungan sosial. Bagaimana sih pertanggungjawaban suatu perusahaan terhadap dampak ke lingkungan masyarakat, lingkungan sekitar, dan juga lebih mematuhi dalam peraturan dalam berbisnis, di mana sebagai pelaku bisnis kita juga harus mematuhi segala kebijakan yang berlaku dalam pemerintahan. Hal ini juga terdapat dalam ajaran Tunggul Sabtojati tentang Pancabawaler atau 5 larangan yang berbunyi hora kena nerak bawalaring negara, di mana kita harus patuh, di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Selanjutnya ada prinsip independensi. Di sini independensi adalah suatu perusahaan hendaknya memiliki sifat yang mandiri atau sebisa mungkin tidak suka ketergantungan dengan pihak-pihak eksternal, di mana perusahaan yang hebat itu adalah perusahaan yang bisa mengatur finansial keuangannya sendiri secara matang, memiliki atau menggagas ide-ide kreatif sendiri, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu adalah fairness atau keadilan, kesetaraan. Di sini suatu pelaku pebisnis atau perusahaan itu harus memiliki sifat yang adil, di mana dia tidak boleh kaku, mereka juga harus bisa bersifat terbuka, menerima segala masukan maupun kritik dari sesama anggota di bawahan, elemen-elemennya, maupun dari para donatur dan lain-lain, yang mana tujuannya juga untuk demi kemajuan bisnis tersebut bersama. Fairness juga di sini dimaknai secara luas dalam penerimaan karyawan atau pelamar pekerja itu seorang pelaku bisnis itu harus bersifat adil dan fair. Mereka tidak boleh bersifat rasial, yang mana menerima calon pelamar itu berdasarkan agamanya apa, sukunya apa, ras, dan lain-lain. Semuanya dianggap setara, dan yang menjadi prinsip dalam penerimaan itu adalah kemampuannya, integritasnya. Oke, selanjutnya ada tantangan dan hambatan. Ini beberapa tantangan, yaitu ada pelanggaran privasi, di mana terkadang data-data yang diinput di dalam suatu perusahaan, jika perusahaan tersebut tidak memiliki etika bisnis yang baik, itu akan terjadi suatu tindak kejahatan, di mana data-data baik dari para
pemangku bisnis, investor, dan lain-lain itu dapat disalahgunakan untuk tindak kejahatan. Selanjutnya ada kejahatan algoritma. Oke, secara umum algoritma itu dimengerti sebagai suatu prinsip instrumen dalam acuan dalam kesepakatan itu. Nah. Oke, jadi algoritma itu suatu elemen-elemen dalam lingkungan digital di mana elemen tersebut itu dijadikan suatu acuan dalam mengambil suatu keputusan. Jadi semisal sekarang ini kan ada perusahaan yang berbasis teknologi, ketika ada orang yang melamar pekerjaan, di situ sistem algoritma telah merancang apa sih yang menjadi prasyarat untuk penerimaan pelamar tersebut dan lain-lain. Jadi di sini kejahatan algoritma itu bisa semisal ada suatu daerah A yang telah mendapatkan stigma buruk oleh masyarakat dalam suatu negara. Ketika masyarakat yang hidup di dalam daerah A tersebut merantau ke daerah B, di mana informasi mengenai keburukan daerah A itu telah menyebar luas, terkadang orang yang tidak bertanggung jawab menciptakan satu sistem algoritma dengan menanamkan fitur-fitur yang melarang apabila ada pekerja yang berasal dari daerah A, karena ditakutkan menimbulkan dampak yang negatif. Itu salah satu bentuk kejahatan algoritma dan masih banyak hal-hal lain-lainnya. Terus selanjutnya adalah ada misinformasi. Di sini banyak sekali dampak dari misinformasi, seperti ketika suatu perusahaan tidak bisa memberikan informasi yang baik, itu akan berdampak kepada kehilangan kepercayaan dari para pelanggan. Terus di situ juga ada kerugian finansial, di mana jika suatu perusahaan tidak bisa bersifat jujur, terbuka, atau sering memalsukan informasi, itu akan berdampak pada turunnya tingkat pelanggan, karena rasa kepercayaan sudah mulai menurun, baik para pelanggan maupun para investor dan lain-lain. Selanjutnya ada ketidaksetaraan persaingan, ketidakstabilan pasar, dan dampak sosial. Dampak sosial ini sangat berpengaruh karena ketika suatu perusahaan itu tidak bisa menerapkan prinsip-prinsip terpercaya, itu akan membuat stigma buruk di kalangan masyarakat yang mulai memudarkan rasa kepercayaan terhadap pemangku bisnis. Oke, selanjutnya ada solusi, di mana di sini ada regulasi perlindungan data pribadi. Di sini di mana suatu pemangku perusahaan melakukan kolaborasi dengan pemerintah untuk menciptakan regulasi yang baik, yang bijak, ada akuntabilitas perusahaan, regulasi algoritma yang mengawasi tindakan algoritma agar dapat bertindak bijak, serta kesadaran terhadap publik agar pentingnya mengenal etika dalam ranah berbisnis. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri berikutnya. Ya, yang selanjutnya yaitu kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum merupakan keadaan masyarakat yang patuh dan tunduk kepada aturan-aturan hukum dengan menunjukkan perilaku yang sesuai terhadap aturan hukum. Terus yang kedua itu ada manfaat dari kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum sangat penting untuk membangun budaya hukum suatu negara. Namun menurut pandangan kritis para sosiolog hukum, meskipun masyarakat sadar akan undang-undang yang berlaku di negaranya, hal ini tidak berarti bahwa mereka mematuhi undang-undang tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menjadikan rasa takut masyarakat sebagai salah satu faktor dalam mendorong mereka untuk mematuhi hukum. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum dan kepatuhan hukum bermanfaat bagi dorongan hidup menuju taraf hidup yang lebih baik dari sebelumnya.
Manfaat dari kepatuhan hukum terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada jaminan keberlanjutan, yang dimana jaminan keberlanjutan ini merupakan jaminan yang harus dilanjutkan untuk mematuhi dan memahami kepatuhan hukum. Yang dimaksudkan juga adalah yang baik di mata hukum harus dilanjutkan, dan yang salah harus diperbaiki untuk menjamin keberlanjutan dari hukum tersebut. Dalam proses kepatuhan hukum yang baik, maka jaminan keberlanjutan tersebut sangatlah bermanfaat untuk ke masa yang lebih baik dan transparan, dan di dalam jaminan keberlanjutan kepatuhan tersebut harus diberlakukan seadil-adilnya. Baik juga di dalam berbisnis, jaminan keberlanjutan ini harus kita terapkan dan melanjutkan aturan-aturan yang berlaku di dalam bisnis. Yang kedua ada ada reputasi yang baik. Kepatuhan hukum membantu membangun reputasi yang baik yang dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan-pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat. Dalam berbisnis, reputasi yang baik juga sangat penting karena menjaminnya juga keberlangsungan dalam bisnis. Dengan reputasi yang baik, maka akan menambah nilai jual dan menambah pendapatan di dalam berbisnis. Contohnya, jika kita mendapat penghargaan-penghargaan di berbagai ajang yang berkaitan dengan bisnis, nilai jual yang dibisniskan pula akan semakin tinggi. Sehingga dalam hal ini reputasi yang baik di dalam berbisnis sangat diperlukan. Yang ketiga ada pencegahan sanksi hukum. Sanksi hukum dapat dihindari dengan melakukan tindakan pencegahan untuk mencegah pelanggaran hukum. Upaya pencegahan tersebut meliputi edukasi tentang pengaduan kasus tertentu, anjuran pemerintah, serta larangan dan sanksi hukum. Tindakan pencegahan ini merupakan kontrol sosial untuk mencegah terjadinya kekacauan. Dengan memenuhi hukum dalam usaha atau bisnis yang kita jalankan, dapat menghindari sanksi hukum yang dapat merugikan reputasi dan keuangan di dalam berbisnis. Yang ketiga itu ada tantangan dalam menjalankan kepatuhan hukum. Tantangan dalam penerapan kepatuhan hukum dapat disebabkan oleh berbagai hal. Beberapa faktor yang menjadi tantangan bagi lembaga penegak hukum di Indonesia, antara lain adalah lemahnya lembaga penegak hukum, tidak profesionalnya aparat penegak hukum, dan kurangnya etika moral. Keterbatasan sarana dan prasarana, serta aspek hukum lembaga penegak hukum. Hal ini termasuk keterbatasannya pengetahuan dan pemahaman hukum, serta kepatuhan warga negara terhadap hukum. Selain itu, tantangan internal dalam penegakan hukum seperti korupsi, mafia peradilan, kurangnya kapasitas, kompetensi, integritas, dan komitmen dalam penegakan hukum, terbatasnya pilihan hukum, perubahan sosial dan budaya, serta tantangan eksternal seperti teknologi. Untuk mengatasi tantangan perubahan diperlukan perbaikan melalui berbagai inisiatif, termasuk memperbaiki opsi hukum, meningkatkan kapasitas, kompetensi, integritas, dan komitmen dalam penegakan hukum, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum sangat penting bagi suatu masyarakat, di mana masyarakat dapat hidup berdampingan dan mencapai tujuan ketertiban, perdamaian, ketentraman, dan keadilan. Tantangan hukum tersebut terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada kompleksitas peraturan, yang dimana kompleksitas peraturan ini juga dapat berdampak negatif terhadap perusahaan-perusahaan yang destruktif, karena mereka seringkali beroperasi di sektor-sektor yang belum diatur secara memadai oleh pemerintah. Selain itu, peraturan yang ada mungkin tidak mempertimbangkan inovasi dan teknologi yang baru yang digunakan oleh perusahaan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan peningkatan risiko perusahaan yang mengganggu. Kompleksitas persyaratan peraturan juga berdampak pada kemampuan perusahaan yang berinovasi dan berkembang. Perusahaan yang destruktif seringkali memerlukan fleksibilitas untuk mengubah model bisnisnya agar selaras dengan tren pasar dan teknologi baru. Terus yang kedua ada kurangnya kesadaran. Seringkali karyawan tidak sepenuhnya memahami pentingnya kepatuhan hukum
dan implikasi pada perusahaan menjadi tantangan tersendiri. Ini juga merupakan masalah yang sangat buruk dalam berbisnis. Karena kurangnya kesadaran dalam berbisnis berdampak buruk juga bagi peningkatan pendapatan di dalam berbisnis. Dalam perspektif kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kurangnya kesadaran dalam berbisnis juga sama halnya dengan kita menghilangkan eksistensi kita sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berbisnis di era disruptif sekarang ini memang membutuhkan kesadaran yang harus diutamakan supaya dalam berbisnis selalu lancar dan pendapatan pun semakin meningkat. Terus yang ketiga yaitu perubahan di dalam lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis yang selalu berubah mengharuskan perusahaan untuk terus beradaptasi dalam memenuhi persyaratan hukum yang baru. Perubahan lingkungan bisnis di era disruptif yang terjadi sekarang ini, perubahan lingkungan bisnis karena adanya inovasi-inovasi baru yang mempunyai efek destruktif yang kuat sehingga mengubah struktur pasar dan tatanan bisnis yang ada. Periode disruptif ini tidak dapat dianggap remeh karena dapat berdampak pada banyak bidang di dalam perusahaan. Dan perusahaan harus menyikapinya dengan hati-hati. Strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi perubahan lingkungan bisnis di era disruptif ini antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia, adaptasi terhadap perubahan, pengembangan sumber informasi, dan pengukuran pencapaian tujuan. Inovasi ekonomi juga sangat penting bagi perusahaan untuk bertahan di era persaingan industri yang sekarang ini. Terus yang keempat itu ada proses penerapan kepatuhan hukum. Proses penerapan kepatuhan hukum meliputi berbagai tahapan yaitu internalisasi hukum, identifikasi hukum, dan internalisasi nilai-nilai hukum. Ada 3 proses yang dapat dilakukan dalam penerapan hukum. Yang pertama yaitu penilaian risiko dan kebijakan. Perusahaan harus mengidentifikasi risiko hukum yang mungkin dihadapi dan mengembangkan kebijakan yang mengatur setiap aspek bisnis agar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Saat menerapkan kepatuhan hukum, kehati-hatian harus diberikan untuk memastikan bahwa proses penilaian risiko dan implementasi keputusan bersifat transparan dan responsif terhadap tugas yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, pelaksanaan keputusan harus dilaksanakan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup diskusi dan pemantauan tim yang terlibat. Terus yang kedua ada pelaksanaan program kepatuhan. Perusahaan harus mengimplementasikan program kepatuhan hukum yang melibatkan seluruh anggota organisasi dan memastikan bahwa setiap kegiatan dilakukan secara sesuai dengan aturan. Contoh program kepatuhan adalah Program Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU. Program tersebut bertujuan untuk mendorong para pelaku ekonomi agar selalu menjunjung tinggi dan menjaga nilai-nilai persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan usahanya. Penguatan etika bisnis dan pencegahan praktik persaingan usaha tidak sehat. Langkah-langkah khusus untuk menerapkan program kepatuhan dapat mencakup penetapan kebijakan, prosedur, dan mekanisme pemantauan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku. Selain itu, penting untuk mengevaluasi dan memantau penerapan program kepatuhan hukum. Yang ketiga, ada monitoring dan evaluasi. Perusahaan harus melakukan monitoring secara berkala terhadap proses kepatuhan hukum, mengevaluasi hasil dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Di masa disruptif ini, pemantauan dan evaluasi internal sangat penting untuk memastikan perusahaan dapat beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Pemantauan dapat dilakukan dengan mengumpulkan informasi secara berkala untuk memastikan bahwa kegiatan yang sedang berlangsung konsisten dengan rencana dan metrik pemantauan yang telah ditetapkan. Oke, cukup sekian dari pemaparan saya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, selanjutnya moralitas dalam kegiatan ekonomi bisnis. Moralitas adalah konsep yang berkaitan dengan prinsip-prinsip atau norma-norma etika yang mengatur perilaku dan tindakan individu atau kelompok dalam masyarakat. Ini mencakup pandangan tentang apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, dan bagaimana seseorang seharusnya berperilaku dalam berbagai situasi. Moralitas dapat bervariasi antara budaya, agama, dan individu. Moralitas mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, belas kasihan, integritas, dan banyak lagi. Norma-norma moral seringkali mempengaruhi bagaimana seseorang membuat keputusan moral dan mengukur tindakan mereka sendiri dan tindakan orang lain, dan menentukan apa yang dianggap sebagai tindakan etis atau tidak etis. Moral sangat erat kaitannya dengan pembicaraan agama dan budaya. Artinya, kaidah-kaidah dari moral pelaku bisnis sangat dipengaruhi oleh ajaran serta budaya yang dimiliki oleh pelaku-pelaku bisnis sendiri. Setiap agama mengajarkan pada umatnya untuk memiliki moral yang terpuji, apakah itu dalam kegiatan mendapatkan keuntungan dalam berbisnis. Jadi moral merupakan suatu yang terpuji dan pasti memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak. Moral merupakan sesuatu yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan, etika bertindak sebagai rambu-rambu. Slide berikutnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip etika bisnis. Prinsip-prinsip etika bisnis adalah pedoman moral yang digunakan dalam dunia bisnis untuk membantu perilaku dan pengambilan keputusan yang baik. Etika bisnis membantu menjaga integritas dan tanggung jawab perusahaan, serta memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan cara yang adil dan berkelanjutan. Dengan cara yaitu yang pertama ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Dengan otonomi, pelaku bisnis dan karyawan dalam perusahaan manapun tidak lagi diperlakukan sebagai sekedar tenaga yang dieksploitasi sesuai kebutuhan bisnis dan demi kepentingan bisnis. Otonomi juga memungkinkan inovasi, mendorong kreativitas, dan meningkatkan produktivitas yang akan sangat berguna bagi bisnis modern yang telah berubah dalam persaingan yang ketat. Dengan prinsip otonomi, tanggung jawab moral juga tertuju kepada semua pihak terkait yang berkepentingan. Yang kedua, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama atau berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Terus, kejujuran sangat penting artinya bagi masing-masing pihak dan sangat menentukan relasi dan kelangsungan bisnis masing-masing pihak selanjutnya. Karena seandainya salah satu pihak berlaku curang dalam memenuhi syarat-syarat perjanjian tersebut, selanjutnya tidak mungkin pihak yang dicurigai atau menjalin transaksi bisnis dengan pihak yang curang tadi. Terus yang ketiga ada prinsip keadilan, yang keempat ada prinsip saling menguntungkan. Yang kelima ada prinsip integritas moral. Selain daripada itu ada juga nilai-nilai etika bisnis. Yang pertama kejujuran, yang kedua keadilan, yang ketiga rendah hati, yang keempat simpatik, dan yang kelima kecerdasan. Slide berikutnya. Oke, Slide baik. berikutnya. Di sini kita akan menjelaskan kondisi etika berbisnis dalam perspektif kepercayaan. Jadi,
sini keuntungan untuk berbisnis tradisional adalah kepercayaan pelanggan yang dibangun melalui interaksi langsung, kontrol yang lebih tinggi, dan peluang interaksi tatap muka. Tantangan adalah kesulitan beradaptasi dengan teknologi modern. Contohnya berbisnis melibatkan kebutuhan sehari-hari untuk bertukaran barang atau alat tukar yang sah. Untuk slide selanjutnya. Untuk selanjutnya, bagaimana berbisnis di era modern dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berbisnis di era modern membawa perkembangan signifikan dengan munculnya berbagai berbisnis dan produktif inovatif, fokus pada penjual tanpa bentuk fisik dan layanan canggih, menciptakan konsep yang baru. Kemajuan teknologi ini memungkinkan penjualan digital melalui platform seperti Shopee dan Lazada, memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Next, untuk selanjutnya. Potensi etika berbisnis dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Etika berbisnis dari setiap kepercayaan memiliki landasan moral yang kuat, mencakup nilai-nilai moral yang merupakan kebutuhan dasar manusia untuk mengatur perilaku hidup. Sistem etika bisnis ini berbeda dengan sistem etika sekuler atau sistem etika yang beragam lain yang ada di Indonesia saat ini. Dalam berbisnis atau bekerja, penerapan prinsip-prinsip etika berbisnis kepercayaan dapat membantu menghindari penerapan prinsip etika berbisnis kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mendapatkan bantuan menghindarkan kegiatan berbisnis dan yang melanggarkan ajaran yang telah ditetapkan. Jadi cukup sekian yang sekilas yang kami dapat paparkan. Mungkin dari peserta yang ingin membaca buku kami bisa menghubungi narasumber kami, yaitu Romanauli Sinabela. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada para pemateri. Cukup menarik ya sekali paparan dari ketujuh penulis atau pemateri kita. Mari kita berikan aplaus atau reaksi pada fitur present yang tersedia di Zoom ini. Baik, hadirin yang berbahagia, karena penulis kita sudah memaparkan materinya, kita akan beralih ke sesi diskusi atau tanya jawab. Kepada para peserta yang ingin bertanya atau menanggapi, bisa langsung raise hand atau menuliskan di kolom chat dengan menyebutkan nama, asal, dan instansi. Sesi diskusi saya buka. Sekali lagi saya mengingatkan kembali untuk Bapak, Ibu, atau para peserta untuk mengisi link presensi yang tersedia di kolom chat. Nah, ini ada pertanyaan langsung dari Bapak Karolus Kopa. Selamat siang, Rahayu. Perkenalkan, saya Karolus Kopa Rihi, salah satu badan pengurus Marapu di Sumba Timur. Saya ingin bertanya dan mohon penjelasannya dari adik-adik mahasiswa terkait berbisnis dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Seperti sekarang ini di era globalisasi yang semakin modern. Seperti yang kita ketahui, penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam berbisnis selalu memakai nilai-nilai kearifan lokal dari daerah masing-masing. Tetapi masih saja mendapatkan stigma negatif dari banyak orang. Salah satu contohnya ketika kita sedang membuka usaha kecil-kecilan dan di situ kita melakukan ritual atau berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menggunakan umbu rampe atau sesajen, kita selalu mendapat stigma negatif.
Dan hal itu pun selalu dipublikasikan di media sosial dengan kata-kata yang tidak beretika, di dalamnya artinya selalu mendapatkan stigma negatif. Nah, bagaimana gambaran kelompok ini terkait hal ini? Terima kasih, Rahayu, Limalangu, salam dari Sumba dan tetap semangat. Terima kasih kepada Bapak yang dari Sumba telah bertanya. Kepada pemateri, saya persilahkan. Rahayu, izin menjawab terkait dengan pertanyaan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Jelas, Kak. Nah, izin menjawab terkait pertanyaan dari Bapak Karolus dari Maarapus di Sumba Timur terkait dengan bagaimana cara menanggapi atau cara menanggulangi stigma-stigma dari masyarakat luas apabila para penghayat melakukan kegiatan bisnis dan mengikuti perkembangan era globalisasi. Sebelumnya ini merupakan sebuah tanggapan dari saya pribadi terkait dengan pengalaman yang kami alami oleh para kaum muda di Paguyuban Ugamo Malim. Sebelumnya kami di Ugamo Malim sudah melakukan sebuah konsep kegiatan bisnis yang ikut atau sejalan dengan perkembangan teknologi atau perkembangan era globalisasi, di mana kami terkhususnya di dalam Ugamo Malim itu ada sebuah organisasi yang dinamakan dengan organisasi Tunas Naim Baru atau organisasi sebagai wadah perkumpulan bagi para pemuda-pemudi penghayat Parmalim, yang mana di salah satu kegiatan organisasi itu yaitu melakukan sebuah kegiatan UMKM penjualan merchandise dari Tunas Naim Baru. Nah, di kegiatan UMKM itu kami memberikan brand yang selalu berkaitan dengan nilai-nilai moral atau nilai-nilai ajaran yang kaitannya sangat erat pada ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, salah satu brand dari yang selalu ada di barang-barang merchandise Tunas Naim Baru itu adalah logo dari organisasi Tunas Naim Baru itu sendiri. Nah, untuk melawan stigma-stigma masyarakat luas di era globalisasi ini, kami pelan-pelan memberikan pengertian kepada masyarakat luas melalui konten-konten yang diupload secara rutin di media sosial kami. Nanti teman-teman boleh akses, yaitu di media sosial Instagram Tunas Naim Baru. Di situ kami para pemuda-pemudi memberikan konten atau pengertian-pengertian terkait dengan paguyuban kami sendiri dan juga ikut memberikan perhatian kepada kegiatan-kegiatan umum yang tidak berkaitan dengan paguyuban kami. Tidak hanya melalui pemberian pengertian di media sosial, juga kami juga sering memberikan sosialisasi di lingkungan masyarakat melalui pengajaran-pengajaran yang dilakukan di sanggar atau tempat belajar bagi anak-anak penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di sanggar itu anak-anak juga diberikan pengajaran untuk melakukan atau memberikan informasi kepada teman-temannya sebenarnya Ugamo Malim itu apa sih, agar anak itu sendiri dapat melawan stigma-stigma aneh oleh masyarakat luas, agar nantinya dia mulai berani menunjukkan jati dirinya. Nah, mungkin dari kami sendiri, penghayat Ugamo Malim, mulai memberikan pengertian-pengertian melalui media sosial ataupun juga melalui interaksi langsung kepada masyarakat luas. Mungkin ini penjabaran yang dapat saya berikan, atau teman-teman yang lain bisa memberikan pendapatnya sendiri. Terima kasih. Izin menambahkan mungkin juga, apalagi kita yang sudah diakui oleh negara dan sudah diberikan payung perlindungan atas hak-hak yang diberikan, kita juga sudah bisa melaporkan pencemaran-pencemaran nama baik yang ada di media sosial, yaitu karena sudah adanya
Undang-Undang Perlindungan Teknologi. Kita bisa melaporkan pihak-pihak yang melakukan pencemaran nama baik atas kegiatan-kegiatan yang kita share di media sosial kita. Terima kasih. Oke, izin untuk menambahkan ya Kak Rona Melati. Apa suara saya masih terdengar? Oke, terkait bagaimana sih menangkis stigma buruk di kalangan masyarakat ketika dari kaum penghayat mulai merencanakan bisnis, di mana seringkali dia lakukan sebelumnya dengan menggunakan ritual-ritual, di mana para penghayat ini kan umumnya erat kaitannya dengan Ibu Rampe, dan itu sering menjadi stigma, wah itu kok kayak berhala itu ya, menyembah itu ya setan ya atau demit itu dan lain-lain gitu kan. Jadi memang benar sekali yang dikatakan Mbak Rona, kita harus memberikan edukasi dan mungkin kita harus memaknai atau memberikan pemahaman. Indonesia atau sebagai salah satu bagian dari ASEAN atau bangsa Timur, di mana erat kaitannya dengan kebudayaan dan khususnya bangsa kita yang serat dengan sastra pujangga. Mungkin kita perlu memberikan pemaknaan di mana sesaji yang sering berkaitan dengan bunga, dengan kemenyan, dengan dupa, itu sebenarnya hanya sebuah simbolis. Misalnya di Jawa sendiri ada kayak istilah bunga kembang telon itu ya. Sebenarnya makna dari kembang itu kan berkembang kan. Jadi harapan agar kita memulai berbisnis itu, bisnis kita dapat berkembang. Sedangkan asap baik itu dari dupa dan lain-lain, umumnya itu kan sebagai perantara agar harapan kita itu naik ke atas kepada Sang Pencipta. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, kepada pemateri yang lain, apakah masih ada yang menambahin? Izin menambahkan. Baik. Oke, baik. Pertanyaan yang sangat menarik dari Bapak Kopas ini tentang terkait apa yang kita lakukan itu, apa yang dalam berbisnis itu, kita masyarakat atau orang lain yang milik kita, apa yang berbisnis kita lakukan, contohnya dalam melakukan ritual atau itu kita mendapatkan dengan penilaian yang stigma negatif. Tapi kita langsung pada intinya aja ya Bapak Kopas. Dalam setiap berbisnis tersebut itu masih ada permasalahan yang kita harus lewati, karena pelajaran yang seperti itu yang kita dapat anggap motivasi bagi kita untuk melancarkan berbisnis kita, karena penilaian orang itu dan terhadap kita itu belum tentu itu sempurna, namun tetapi dalam kita melakukan secara pribadi, apakah berbisnis kita itu kita melakukan dengan semangat atau secara lancar gitu. Tetapi kalau kita gubris dengan apa yang perkataan orang lain itu, nah disitulah kita berbisnis kita akan jatuh atau dengan istilahnya bangkrut lah ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Kopas dari Sumba Timur ya. Saya juga kenal baik dengan Bapak ini ya, soalnya sahabat Bapakku untuk kawan berbisnis lah istilahnya itu. Sekian dan terima kasih ya. Mungkin juga menambahkan terkait pertanyaan yang tadi, khususnya yang terkait Ibu Rampe, dan itu memang sebetulnya adalah tugas kita bersama, di mana kita itu sebagai penghayat memang satu kuncinya yaitu memang percaya diri. Kita tidak perlu takut terhadap stigma orang, walaupun memang itu kita mengubah persepsi orang kepada kita itu memang sulit, tapi memang ini adalah tugas kita dan kita harus berani untuk membangun komunikasi yang terbuka, seperti yang disampaikan oleh Mas Tri tadi, bahwa Ibu Rampe itu adalah sebagai simbol, bukan berarti kita itu
menyembah ubur rampe itu atau mengundang entitas-entitas lain, padahal itu hanya sebagai suatu lambang di mana kita menyembah kepada Sang Pencipta. Dan seperti yang disampaikan oleh Mbak Rona Melati tadi, kita harus rajin untuk meliterasikan dan mengikuti era global ini. Kita juga harus mengikuti dengan cara meliterasikan pengetahuan-pengetahuan, rajin menampilkan kegiatan yang kita lakukan sebagai penghayat di media-media sosial. Mungkin kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Rahayu. Baik, sedikit tambahan dari saya. Untuk Pak Korolus Koparihi. Jadi saya menghargai pertanyaan Bapak mengenai stigma negatif terhadap penghayat kepercayaan yang menggunakan ritual dan doa dengan ubur rampe atau saja yang dalam berbisnis. Menurut saya itu stigma ini muncul karena kurangnya pemahaman dan toleransi di masyarakat. Sebagai mahasiswa, saya itu berpendapat bahwa kepercayaan seseorang kepada Tuhannya adalah hak asasi yang harus dihormati. Jadi cara menyembah atau berdoa kepada Tuhan itu bisa berbeda-beda karena antara agama dan kepercayaan. Namun semuanya patut dihargai selama tidak melanggar hukum dan merugikan orang lain. Di sini penghayat kan dalam berbisnis, penghayat kepercayaan sebenarnya hanya ingin memohon berkah dan pertolongan agar usahanya sukses dari sesajian tadi. Ini adalah bentuk hal yang wajar yang dilakukan agama atau kepercayaan manapun. Jadi kita sebagai mahasiswa saya itu perlu menanamkan sikap toleransi sejak dini dan mencegah stigma negatif terhadap penghayat kepercayaan maupun umat beragama lainnya agar terjalin kerukunan dan persatuan bangsa kita yang akan semakin kuat ke depannya. Begitu tambahan dari saya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan jawaban atau gagasan terhadap pertanyaan Bapak dari Sumba. Dan Bapak tersebut juga merespon, terima kasih adik-adik mahasiswa atas tanggapannya dan tetap semangat dalam perkuliahan. Dan ini pesan untuk Jackson. Salam buat bapakmu ya, sudah lama tidak bertemu. Itu jawab Jack. Jangan kau diam Jack. Oke, ya baik Pak. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Baik, jika kepada peserta webinar yang lain, jika ada pertanyaan lagi, kami persilahkan. Oh iya, ada di kolom chat lagi nih dari Mbak Erela. Selamat kepada para mahasiswa yang telah menyusun buku terkait etika bisnis, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pastinya akan menambah wawasan, khususnya untuk mahasiswa dan juga masyarakat penghayat, untuk melakukan bisnis yang mengikuti perkembangan zaman, namun tetap memelihara nilai-nilai etika penghayat kepercayaan. Walau tidak mudah, namun perlu terus dilakukan dengan penuh kesadaran dan disosialisasikan dengan penjelasan yang mudah dipahami. Sukses selalu mahasiswa Prodi Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Rahayu. Dan sukses kembali kepada Mbak Erela, sehat-sehat selalu. Terima kasih telah memberikan tanggapan dan dorongan kepada kami. Terima kasih. Apakah peserta yang lain ada pertanyaan lagi? Oke, sepertinya Umbu Prengki angkat tangan atau
ada pertanyaan? Oke, terima kasih Rahayu untuk semua teman-teman mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Franky Maramba Jawa. Saya juga adalah salah satu mahasiswa dari UNTAK di Prodi Pendidikan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi menarik sekali ya tentang isi-isi buku ini yang dijabarkan oleh teman-teman mahasiswa seperti ada Kak Tri, Kak Jackson, Kak Wijayanti, Kak Rona, dan Kak Agus, serta Kak Dwiana. Ada yang menarik isi buku ini tadi disampaikan itu ada beberapa pengertian dari etika berbisnis dari beberapa penghayat kepercayaan. Tetapi di sini saya mau bertanya, apakah di isi buku tersebut ditarik benang merahnya dari beberapa perspektif kepercayaan menurut etika bisnis tersebut? Kira-kira kesimpulannya dari penulisan buku tersebut apa? Pengertian dari atau eksistensi dari etika berbisnis dalam penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saya kira demikian. Terima kasih Rahayu dan tetap semangat. Lima Langu. Lima Langu, Bu Rahayu. Dan kepada pemateri, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari saudara Umbu Franky. Terima kasih. Izin menjawab atas pertanyaan yang diberikan oleh saudara Franky. Mungkin kalau kakaknya penasaran dengan isi detail dari buku kami, boleh dikontak narahubung kami, tapi izinkan saya untuk memberikan clue dari isi buku kami, yang mana pada buku itu sebenarnya kami tidak memberikan kesimpulan dari seluruh ajaran penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Namun apabila Kak Franky membaca dari isi buku itu, Kak Franky pasti dapat menangkap bahwa dari 5 ajaran penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang kami paparkan di dalam buku itu, kakak pasti dapat melihat bahwa pengertian dari etika bisnis yang berlaku di dalam penghayat kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa pasti mendasarkannya pada nilai-nilai moral dan budi pekerti luhur yang sudah ada, yang sejak dulu sudah ada di Indonesia, yang mana seperti yang kita ketahui, pastinya seluruh ajaran penghayat kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa mendasarkannya pada Pancasila dan budi luhur yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih. Apabila ingin mengetahui isi detailnya, boleh dikontak narahubung kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Atau kepada pemateri yang lain yang ingin menyampaikan atau menjawab dari pertanyaan Umbu Franky, saya persilahkan. Sepertinya tidak ada yang ingin menanggapinya lagi. Sepertinya sudah Mas, biar sepertinya sudah Mas, biar yang lain juga penasaran. Baik. Cukup sekian. Sekali lagi kita berikan aplaus dan reaksi bagaimana webinar bedah buku pada hari ini yang ada pada reaksi Zoom. Baik, karena sudah dirasa cukup untuk sesi diskusi bersama dengan pemateri, saya tutup pada kesempatan ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri yang sudah menyampaikan materi dengan begitu baik, dan juga saya apresiasi untuk Bapak Ibu serta teman-teman semua yang sudah menyimak dengan antusias dari awal sampai akhir. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama dapat bermanfaat, dan jangan lupa untuk menonton diskusi berikutnya karena masih ada satu webinar bedah buku lagi dari mahasiswa pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sekalian penutup webinar bedah buku dalam semester ini. Saya mengingatkan kembali bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, jika tertarik dan menginginkan buku
tersebut bisa menghubungi narasumber dari pemateri yang ada dalam pemateri sekarang. Sebelum menutup, izinkan saya untuk berpantun lagi. Burung pelikan terbang ke pasar Cikini. Cukup sekian untuk hari ini. Saya Eduardo Pariniwan Simbolon sebagai moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Mohon maaf jika banyak salah kata dan perilaku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu serta teman-teman semua. Selamat siang, Rahayu, Horas, Sampurasun, Waras, Adil Kata Limo, Kasarunga Basanga Ka Jubata, Liwalangu, Kurus Manga, Unghulun, Basuki Langgeng, Mauliate, Horas. Waktu saya serahkan kepada host untuk melanjutkan rangkaian acaranya pada siang hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Eduardo yang selaku moderator dan telah memandu acaranya bedah buku pada siang hari ini. Langsung saja acara selanjutnya yaitu sambutan dari sekaligus penutup dari Bapak Andri Randri dalam bedah buku pada siang hari ini. Semoga Bapak. Ya, baik. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Baik, ya. Yang pertama saya haturkan Rahayu ya. Dan Horas, Sampurasun, Waras, Adil Katalino, Bacuramin, Kasaruga, Base Ingat Kajubata, Lima Langu, Urusumanga, dan Hong Olon Basuki Langgeng. Ya. Baik rekan-rekan semua dan seluruh mahasiswa, ya. Saya tadi menyimak luar biasa ya. Anda tadi telah mencoba berusaha untuk menampilkan yang terbaik gitu ya. Apa yang Anda punya. Salah satu upaya di dalam kegiatan ini adalah bagaimana Anda sebagai mahasiswa bisa mengkonstruksi pengetahuan-pengetahuan yang bersumber dari kearifan lokal kita, dari nilai-nilai leluhur kita menjadi satu legasi, satu warisan dalam bentuk karya tulis yang bahkan ini tuh bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Saya pikir semangat ini jangan turun ya, bahwa Anda pasti, kita juga pasti mengalami dari masing-masing ada kekurangannya, kemudian juga ada yang belum lengkap segala macam. Itu tidak menjadi masalah dan itu tidak menjadi penghalang. Justru dengan adanya itu tuh Anda bisa berproses nantinya, bahwa Anda bisa memahami, oh ternyata ada beberapa hal pengetahuan yang saya kurang, di kemudian hari saya akan ditambahkan. Sehingga proses kelengkapan dari pengetahuan itu akan menjadi bahan terus Anda, sehingga Anda akan masuk ke dalam wilayah di mana proses pembelajaran itu harus panjang hayat. Jadi bukan hanya sampai sini saja gitu ya, belajar itu tentang masalah etika dan sistem dalam kontekstual misalkan tertentu. Dalam hal ini adalah misalkan tentang masalah etika bisnis gitu ya. Tetap ini harus menjadi bahan diskursus kita. Bahkan nanti akan Anda bertambah bukan hanya sebagai suatu wacana diskursus, tetapi akan menjadi proses dialektika gitu ya. Antara misalkan pemahaman di awal Anda suatu pernyataan tesisnya, kemudian Anda mengembangkan suatu hipotesis menjadi sintesis, dan disitulah tumbuh suatu proses dialektika yang tentu saja ini akan menjadi menarik sebenarnya tuh ya, pembahasan-pembahasan ini. Jadi Anda jangan sampai puas juga bahwa oh ini sudah selesai gitu ya. Padahal sebenarnya ini ada proses perjalanan untuk bagaimana meningkatkan kemampuan intelektual Anda dan kemampuan spiritual Anda gitu ya, yang bersumber dari kearifan lokal Anda. Nah ini yang sebenarnya menjadi keinginan kita semua ya dalam proses ini. Jadi bukan Anda hanya sekedar oh ini tuntutan mata kuliah pembelajaran, tapi tolong fahami hakikat terhadap proses pembelajaran ini gitu, bahwa yang belajar itu adalah kita semua gitu.
ya. Nah, tentu saja saya juga melihat bahwa tadi Anda sudah mempresentasikan buku yang dibahas di sini, ya ini adalah satu legasi yang mudah-mudahan bisa memberikan wawasan gitu yang mendalam mengenai tentang bagaimana sih kepercayaan itu, bagaimana nilai-nilai di dalam kepercayaan itu. Dan tentu saja bisa menjadi pikiran utama ya dalam menghadapi tantangan-tantangan yang muncul di era disruptif ini. Ya barangkali Anda jangan merasa misalkan oh, pemahaman ilmu yang lain itu lebih maju gitu. Enggak juga. Justru kadang-kadang sifat-sifat kegotong royongan, sifat komunalitas itu adalah tumbuh dari masyarakat kita gitu. Agak berbeda kalau misalkan Anda pertentangkan dengan konsep bisnisnya yang di luar dengan yang di kita. Tadi saya mendengar bahwa kita di dalam tradisional masih bersifat misalkan barter dan sebagainya. Ya itu tidak apa-apa. Justru itu ada hakikatnya kenapa dibuat seperti itu gitu. Sehingga komunikasi di antara pembeli dan penjual itu terjalin gitu. Bayangkan dengan era disruptif sekarang dengan versi digital segala macam, bagaimana tatanan ini mempengaruhi tatap muka saja tidak langsung ya, seperti halnya kita sekarang ini gitu. Tapi mudah-mudahan ya semangatnya tetap gitu ya, kita membangun semangatnya tetap, jiwa dan semangatnya tetap gitu ya. Bagaimana kita memperkaya dan mendalami nilai-nilai kepercayaan ini gitu ya, yang tentu saja kita akan bisa merefleksikan gitu ya tentang bagaimana nilai-nilai kepercayaan ini dan mudah-mudahan dapat membimbing kita dalam menghadapi dinamika zaman apalagi dengan era disruptif ini gitu. Ya tentu saja kita senantiasa bisa memahami bahwa di tengah ketidakpastian ya dengan perubahan yang begitu cepat, kearifan dan keadilan yang bersumber dari nilai-nilai etika dan sistem nilai kepercayaan itu diharapkan dapat menjadi pemandu utama kita bagi setiap tindakan kita gitu. Jadi bukan artinya kita mengekor terhadap yang namanya nilai-nilai yang ada gitu ya, tetapi nilai-nilai kita itu akan menjadi pemandu utamanya gitu. Yang bukan artinya penolakan terhadap nilai yang orang itu tidak, tetapi inilah dibutuhkan kearifan kita dan kebijakan-kebijakan kita gitu ya di dalam memahami sistem nilai kita. Baik ya, dan tentu saja sebelum kita mengakhiri acara ini, saya sekali lagi mengucapkan apresiasi dan turut bangga ya. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang menjadi narasumber luar biasa ya, dan ini adalah salah satu upaya terbesar dan prestasi besar Anda gitu ya, mencoba untuk memberikan pemahaman pengetahuan tentang sistem nilai di dalam kepercayaan itu. Dan tentu saja tak lupa juga saya kepada seluruh peserta webinar yang telah tadi berpartisipasi aktif ya dalam diskusi ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan dan mewarnai terhadap proses diskusi yang menarik gitu ya, yang mudah-mudahan itu akan memperkuat dan mempertajam wawasan-wawasan kita gitu. Dan tentu saja semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat menjadi inspirasi kita lanjut gitu ya untuk melakukan perubahan-perubahan positif dalam tindakan sehari-hari kita gitu ya. Dan sekali lagi dengan berakhirnya tadi webinar ini, saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih ya atas partisipasinya kepada Anda semua. Dan mari kita terus berkembang dan berkontribusi positif ya dalam menjalani kehidupan ini. Dan tentu saja sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya menyapa, tetaplah bijak dan teruslah memperkaya nilai-nilai kehidupan kita. Terima kasih ya, dan semuanya saya tutup dengan salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host.